Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustadz Militer. Pada hari ini, pertemuan kali ini kami akan membahas tentang persoalan jawaban dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh murid atau pemirsa yang menonton videonya Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf MA. Kali ini beliau memberikan jawaban tentang keberadaan mazhab tarekat yang maju pesat di Gorontalo, yaitu Ilomata Pohuli Pasi. Berikut kita simak videonya. Di daerah saya ada aliran Islam Pohuli Ilomata. Keyakinan mereka Islam itu ada syariat tarekat hakikat makrifat. Kata mereka, kita yang solat-solat berjemaah di masjid ini atau kita yang memahami agama hanya syariat saja, itu hanya kulit-kulitnya saja. Sama halnya kita menyembah kekosongan. Kita belum menyembah Allah, hanya menyembah namanya saja. Kerana kita katanya belum mengenal Allah atau belum jumpa dengan Allah. Bagaimana menyikapi soalan ini, Ustaz? Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang menyimpang? Yes. Orang-orang seperti ini, mereka sebenarnya adalah orang-orang munafik yang benci dengan syariat Islam. Cuma ada kepentingan dalam Islam. Akhirnya, macam itulah caranya. Dibagi kasta-kasta ini syariat, makrifat, hakikat. Kau nak solat-solat tu, korang-korang ni masih level-level bawah. Tapi kalau dah tinggi, nanti ada makrifat, hakikat yang hujung-hujungnya mengatakan bahawa solat tak wajib, minum khamar tak apa, main dengan maaf pelacur pun tak ada. Ini adalah ngetes-ngetes iman. Macam-macam lah. Sebenarnya dia nak bermaksiat supaya apa yang dia buat tak dipertikaikan oleh orang, maka dia kasta-kastakan. Kalau kalian belum sampai tahap ini, belum boleh buat. Kalau kami ni, iman kami dah kuat, boleh buat. Orang yang apabila yang solat 5 waktu tak wajib baginya, dia yakin bahawa solat 5 waktu tak wajib baginya, dia keluar daripada Islam. Bahkan dia murtad. Kalau taubat, kena syahadat semula. Kalau dia mati, tak payah disolatkan. Kenapa? Kerana dia meyakini bahawa solat 5 waktu tak wajib untuknya. Walaupun pakai serban, tak kisah pun. Solat 5 waktu tetap wajib. Bahkan Nabi SAW pun tetap solat 5 waktu. Allah Ta'ala alam. Jawaban yang seharusnya harus diambil dengan langkah-langkah penelitian yang panjang, seperti observasi, terus dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada para pengikut Ilomata Pohuli Pasi ini. Tidak dilakukan oleh Dr. Muammar Ma'ruf. Hingga jawaban yang beliau sampaikan ini itu ngarang dan sama sekali tidak berbau edukasi dalam dakwah. Yang terlihat hanyalah kebencian, yang terlihat hanyalah iri terhadap perkembangan ajaran-ajaran kemakrifatan yang ada di dunia. Bagaimana hal ini dikategorikan dengan pekerjaan orang-orang munafik, sementara pelaksanaan thariqah Ilomata Pohuli Pasi sampai kepada kemakrifatan yang diajarkan ini oleh Bapu Palirani, guru kami, bersumber dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kemakrifatan adalah hal yang didapatkan dari upaya
yang cukup berat dan keras, meletakkan hawa nafsu diri di bawah telapak kaki, meletakkan logika, bahasa-bahasa kemanusiaan pada titik-titik kulminasi paling puncak, sehingga menghasilkan pembicaraan yang amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa. Karena hal-hal tersebut ketika tidak diketahui, ketika tidak diberitahu oleh sang guru besar, maka pemikiran siapapun dia itu tidak akan mengarah ke sana dan tidak akan mengandung nilai atau makna-makna khas yang dimaksud dari pengajaran kalimat-kalimat tersebut sebagai tata cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bab pertama tentang persoalan ilmu, bahwa Imam Al-Ghazali, sang maestro pendidikan Islam, telah menjelaskan bahwa ilmu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ilmu zahir, al-ilmu ilmani, zahiran wa batinan. Yang pertama, ilmu zahir. Ini yang menyangkut dengan syariah. Wal batinan. Yang kedua adalah ilmu batin. Ilmu batin ini mengandung 3 unsur. Standar fondasi pokok keimanan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tarikah. Tarikah ini akan putus ketika tidak bersandar atau sanadnya tidak terhubung langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan terhubung langsung ini, tarikah ini dipelajari dan mengikuti tata cara para salafus saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah itu dengan zikir yang disunnahkan Rasul? Apakah itu dengan sedekah yang disunnahkan Rasul? Atau apakah itu dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya? Kehati-hatian orang membahas tentang persoalan-persoalan ini menggambarkan bahwa ada batasan-batasan khusus yang harus dijaga ketika mengamalkan ini. Bahwa semua yang tidak bersumber dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sah dan tidak dapat dipakai sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perantara umat manusia untuk mencapai puncak kecintaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan segenap penyerahan diri mutlak. Itulah yang dimaksud dengan keikhlasan. Mengapa hal ini harus dianggap sebagai perbuatan kemunafikan
atau perbuatan yang hanya dilakukan karena kepentingan-kepentingan dunia yang tidak ada artinya. Nah, Pohuli Ilomata Pohuli Pasi ini mengajarkan kita, kami dan Anda, bagaimana bertindak, bagaimana berlaku, bagaimana berbuat, bagaimana berpikir, dan bagaimana menerapkannya di dalam diri tentang kesucian dan kemurnian ajaran-ajaran Rasuliyah yang didapat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis qudsi, maupun yang menjadi tindak tanduk cara berbicara, berpikir dan bertindak dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kemunafikan di sini? Di mana letak kepentingan di sini? Maka kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Muammar Ma'ruf MA ini adalah penghinaan yang sangat besar bagi perguruan kami. Dan perlu diingat bahwa kemakrifatan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bukan pilihannya. Sebab kemakrifatan, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, ketika Allah telah memilihnya, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang kepadanya, membaiatnya sebagai muridnya dalam pelaksanaan ilmu kemakrifatan yang Rasulullah miliki. Apa yang disampaikan oleh Dr. Muammar Ma'ruf MA ini? Sang Ustadz mengatakan bahwa kemakrifatan, aliran tariqah, itu adalah sekte. Dan sekte ini membagi ajaran-ajaran Islam ke dalam beberapa kasta. Kasta syariah, kasta tarikah, kasta hakikat, dan kasta ma'rifah. Dari mana ilmu ini dokter dapatkan? Sangat disayangkan menyalahgunakan kepintaran untuk menghina saudaranya sesama muslim yang pada hakikatnya dalam setiap keseharian dari seluruh penganut mazhab tarika kemakrifatan Ilomata Pohuli Pasi adalah benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan tidak mengabaikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya. Titik fokus Pohuli Ilomata Pasi atau Ilomata Pohuli Pasi ini di dalam masyarakat adalah melakukan pengobatan secara tradisional kepada masyarakat-masyarakat. Tidak pandang bulu dari muslim, non-muslim. Ketika sakit, mereka datang untuk berobat. Ketika sakit, mereka datang untuk meminta pendapat
Kemana sebenarnya kita harus pergi? Apakah kita harus pergi ke dokter? Atau kita harus melakukan beberapa rutinitas ibadah untuk menyembuhkan sakit kita? Ini diarahkan oleh setiap orang yang menjadi murid mazhab Tariqah Ilomata Pohuli Pasi. Di sini dikatakan juga oleh dokter, ujung-ujungnya dari pembagian kasta-kasta tersebut adalah melakukan hal-hal yang tidak senonoh di dalam kehidupan sosial. Ada di mana proses itu? Kapan murid Ilomata mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib? Kapan murid Ilomata menjelaskan bahwa berzina itu halal? Kapan murid Ilomata atau guru-guru Ilomata mengajarkan bahwa minum khamar itu boleh? Dari bukti-bukti pengajaran yang ada selama ini, justru Ilomata dicatat baik-baik. Mazhab Tariqah yang diajarkan oleh Bapu Palirani yang diberi nama Ilomata Pohuli Pasi itu tidak pernah memberitakan ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan yang bertentangan dengan garis-garis syariah, dengan inti-inti hukum syariah. Justru keberadaan Ilomata sebagai penangkal dan pendakwah larangan-larangan tersebut agar dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Makanya Ilomata ini besar di seluruh Indonesia. Cabang-cabangnya ada sampai di ibu kota negara. Dari mulai Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Maluku, Maluku Utara, dan sampai di ibu kota negara Republik Indonesia. Dan selama ini Ilomata berdampingan dengan
seruan-seruan ulama, seruan-seruan hukama yang mengarah kepada mencerdaskan bangsa dan membina kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. Seorang Bapu Pali Rani, satu angkatan dengan pejuang pahlawan nasional Bapak Nani Wartabone. Hanya beliau ini tidak mau disebut-sebutkan namanya di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Beliau sama sekali tidak mau berhubungan dengan hiruk pikuk kemasyhuran, popularitas yang dikejar-kejar orang hingga bisa menyalahkan orang lain untuk memperoleh kedudukan itu, hingga bisa menfitnah orang lain untuk memperoleh kedudukan itu, hingga bisa menganggap orang lain itu lebih keji dari binatang untuk memperoleh kedudukan itu. Guru kami Palirani sama sekali bukan orang yang seperti apa yang disampaikan, terutama ajaran-ajarannya. Jadi tolong Dr. Muammar Ma'ruf MA melakukan permintaan maaf secara terbuka. Jika tidak, kami sendiri yang akan menuntut Anda untuk datang ke pengadilan kami dan mempertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.